Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin Sayyidil awalin wal akhirin Imamul muttaqin wa qaidil ghuril mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan ilmiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhika azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat kebersamaan kita di dalam kebaikan seperti saat ini sesudah kita mendapatkan asupan iman dan taqwa insyaallah dengan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan insyaallah dengan kita memberikan asupan ilmu, asupan terbaik bagi akal kita, dan kita insyaallah melanjutkan kajian kita dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah, masih tentang tema Islam dan iman, merupakan tema bagian pertama, dan kita sampai pada bab yang ke-14, bab halawatil iman wa syu'abih, bab tentang manisnya iman dan cabang-cabangnya. Jadi tentang bab ini pertama tentang halawatul iman. Jadi iman itu memiliki rasa manis, memiliki rasa lezat. Nah, ini nanti insyaallah dengan membaca hadis di sini kita mencoba untuk melakukan muhasabah, evaluasi terhadap iman yang kita miliki selama ini. Apakah kita sudah bisa merasakan rasa nikmat, lezat, dan manisnya iman? Atau belum? Kalau sudah, itu seberapa? Jadi ini bicara tentang rasa iman. Jadi rasa manis, rasa lezat, rasa enak, rasa iman. Atau iman rasa. Yang kedua disebutkan bab halawatil iman wa syu'abih, bab tentang manisnya iman dan cabang-cabangnya. Syu'abul iman. Al-Imamul Baihaqi rahimahullah itu punya kitab dengan judul ini. Jadi mensyarah, menjelaskan tentang hadis yang insyaallah akan kita baca ini,
tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang iman, bahwa iman itu punya banyak cabang. Iman itu punya banyak cabang. Nah, ini terkait. Artinya bahwa kalau bicara tentang manisnya iman, lezatnya iman, itu bicara tentang iman rasa. Yang bisa merasakan iman itu hati. Berarti bab ini berbicara tentang aspek keimanan hati yang menghasilkan rasa, bisa menangkap rasa iman. Adapun tentang syu'abul iman, itu seperti yang insyaallah kita baca di dalam sebuah hadis. Kita langsung sebutkan saja bahwa al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 60 sekian cabang. Di hadis lain, riwayat lain menyebutkan bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Disebutkan a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman tertinggi adalah ikrar, ucapan tahlil la ilaha illallah, tauhid, yang sudah pernah kita bahas. Itu puncaknya. Puncak cabang iman adalah tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling bawah, yang paling rendah itu imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan al-adza, gangguan dari jalan. Ini apapun pengganggu orang yang jalan di jalan, ada lubang, ada kerikil, ada duri, atau ada dahan pohon di pas samping jalan yang mentelung, yang merendah ketika mungkin ada angin sehingga ganggu pejalan, itu dihilangkan. Itu termasuk cabang iman. Ini tauhid. Yang terendah itu contoh membuang duri, menutup lubang, apapun yang mengganggu. Jadi orang lain di jalan, itu termasuk cabang iman. Ini termasuk tadi tauhid iman. Yang ini amal, dan amal sosial. Terus kemudian wal haya, dan sifat malu, itu syu'batun minal iman, termasuk cabang iman. Jadi di sini dicontohkan cabang iman tertinggi adalah ikrar la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, tauhid. Ini apa itu? Ikrar, ucapan lisan dan keyakinan hati. Yang paling bawah dicontohkan adalah seperti orang yang peduli terhadap gangguan orang lain, terus kemudian gangguan-gangguan di jalan itu dihilangkan, disingkirkan. Itu termasuk cabang iman. Ini amal kan, tindakan, amal sosial. Jadi gitu. Ini contoh. Kemudian contoh ketika disebutkan adalah sifat akhlak rasa malu. Nah, dari sini berarti cabang iman itu meliputi tauhid, ucapan la ilaha illallah, zikir, terus kemudian amal sosial. Jadi kalau nyingkirkan duri, menghilangkan gangguan di jalan termasuk iman, nyebrangkan orang di jalan termasuk iman. Menyantuni fakir miskin, iman. Menyantuni anak yatim, iman. Jadi gitu.
meringankan beban orang, iman. Terus di dalam kitab Imam Al-Baihaqi itu disebutkan, jadi ada yang merupakan akhlak. Kalau tadi rasa malu, jujur, amanah, itu cabang iman semuanya. Ada yang termasuk kategori keyakinan, tauhid, ada yang termasuk kategori akhlak, rasa malu, jujur, jadi gitu, amanah, tawadhu, jadi gitu, menghormati orang lain, berbakti kepada orang tua. Terus amal sosial masuk iman. Tentu termasuk di dalamnya yang paling utama adalah ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, infak sedekah, tilawah Al-Quran, zikir, doa, haji, umrah, iktikaf. Semua kewajiban-kewajiban Islam itu masuk dalam kategori ini. Nah, sehingga di sini yang dibahas itu pertama tentang halawatul iman, itu lebih penekanan kepada aspek keimanan rasa, keimanan hati, yang ditandai dengan bahwa orang kalau memiliki iman itu punya rasa. Jadi ada yang bisa dirasakan dari iman, yang bisa merasakannya adalah hati. Berarti bicara tentang aspek keimanan hati. Nah, sementara kita kan sudah pernah membahas bahwa keimanan itu memiliki 3 aspek utama. Pertama, keyakinan hati. Jadi gitu. Ada qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, tilawah Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Terus kemudian amal, perbuatan, dan keyakinan. Nah, aspek keyakinan ini itu ada 2. Keyakinan itu ada keyakinan hati yang berupa keimanan rasa, ada keyakinan akal pikiran berupa pemahaman, pemikiran. Ketika kita bicara tentang rukun iman itu ada berapa? Ada 6. 6 itu apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Terus coba jelaskan rinci. Maksudnya iman kepada Allah bagaimana? Detail dijelaskan. Prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya. Ini yang benar, yang itu salah, bahkan sesat. Jadi gitu. Iman kepada malaikat bagaimana? Ada rambu-rambunya, ada kaidahnya. Iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir meliputi apa saja. Iman kepada takdir itu bagaimana? Itu penjelasan secara akal pikiran. Ini bicara tentang akidah dari aspek benar salah, hak batil. Jadi akidah kalau disifati atau iman disifati dengan benar salah, hak batil, lurus sesat, itu berarti akidah yang terkait dengan akal pikiran, pemikiran, pemahaman. Jadi gitu. Orang percaya adanya Allah atau tidak, percaya Nabi Muhammad itu Rasul atau tidak, percaya Quran itu wahyu Allah atau tidak, ini itu yang berbicara. Semua tentang sifat-sifat Allah. Nah itu berupa pemikiran. Nah ini yang membedakan antara yang kemudian ketika ada perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan, ada kelompok-kelompok, ini terbagi antara ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada yang lainnya. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada ini. Apa yang membedakan dengan itu? Itu aspek
perbedaan akidah dari aspek pemikiran. Jadi ketika kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidahnya yang benar, yang lainnya itu salah dan sesat. Itu kita ambil contoh misalnya seperti Khawarij. Itu yang sesat dari mereka bukan ibadahnya Masya Allah, sholatnya mengalahkan sahabat, puasanya mengalahkan sahabat. Mengapa mereka dikatakan kelompok menyimpang? Yang menyimpang pemikiran tentang akidah. Jadi gitu. Mereka punya pemikiran nyikapi orang Islam di luar kelompok mereka kafir. Orang sedang dalam kondisi rendah imannya, terus kemudian ngikuti hawa nafsu, terpeleset, melakukan dosa besar, menurut Khawarij kafir, kekal di neraka. Itu pemikiran. Sholatnya benar, puasanya benar, jadi gitu. Tapi sesat ini. Mu'tazilah misalnya begitu. Mereka sesat. Salah satu kesesatannya adalah kesesatan pemikiran. Rukun iman bagi kita 6. Yang terakhir iman kepada takdir. Mu'tazilah mengingkari takdir. Rukun yang ke-6 itu dihapus, dicoret. Ah gitu. Begitu seterusnya. Jadi gitu. Itu aspek akidah pemikiran. Itu aspek akidah pemikiran. Penting sekali. Kalau di sini itu yang menentukan itu nanti pembelajaran. Seseorang dapat ilmu akidah dari mana? Jadi makanya perlu di sini faktor guru menentukan. Mengapa kok pemikiran begitu? Ya gurunya. Belajarnya kepada kelompok-kelompok itu. Jadi kayak gitu. Mengapa begitu pemikirannya? Buku yang dibaca. Yang dibaca buku yang menyimpang. Bergaul dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini kalau aspek pemikiran, dan itu sangat berbahaya. Jadi insya Allah gitu. Nah, aspek kedua itu keimanan hati. Ini yang sedang kita bahas. Jadi ini yang sedang kita bahas. Kita baca tadi, kita sudah baca tentang syu'abul iman. Sehingga kalau tentang cabang-cabang iman itu meliputi semuanya. Ya, meliputi aspek keimanan hati, aspek keimanan pikiran, aspek keimanan amal, perbuatan, praktek. Nah, karena ini terkait dengan judul, kita baca hadis muttafaq alaih. Tadi juga hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal di mana jika 3 hal itu ada di dalam diri seseorang, maka orang itu berarti telah menemukan manisnya iman, telah merasakan manisnya iman. Apa itu? Semua terkait dengan amal hati. Karena yang saya bicarakan itu adalah ini iman rasa. 3 hal itu apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbi ilaihi mimma siwahuma. Pertama, ketika Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai daripada selain keduanya. Lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cintanya kepada dunia, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada anaknya, cintanya kepada bapak ibunya, termasuk cintanya kepada dirinya sendiri.
Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah ketika seperti yang disebutkan di dalam apa itu? Jadi hadis. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kamu, tidak sempurna imannya sampai keinginan-keinginan, hasrat-hasrat dirinya itu mengikuti agama yang aku bawa. Begitu juga seperti di dalam surat Al-Imran 31 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, maka buktikan cinta itu dengan ittabi'uni, ikutilah aku. Nah, jadi seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya. Itu artinya bukan kok kemudian nggak mencintai istrinya, nggak mencintai anaknya, nggak mencintai orang tuanya, wajib. Tapi cinta-cinta kepada semuanya itu dalam bingkai cinta kepada Allah. Perhatikan. Jadi ani bahwa menunjukkan cintanya kepada seorang, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada dirinya sendiri. Misalnya cinta pada diri sendiri, punya hobi. Nah, hobinya itu harus ditundukkan kepada atau dibingkai dalam bingkai cinta kepada Allah. Tidak, minimal tidak ada yang melanggar. Jadi gitu. Nah, di sini nanti ujiannya. Ketika dia harus membuktikan cintanya kepada istrinya, pengen ini pengen itu dia nggak punya, akhirnya melanggar syariat. Yang pejabat korupsi, atau ini melakukan berbagai hal yang melanggar, yang haram. Di sini berarti telah mendahulukan cinta selain Allah di atas cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Tunjukkan itu, tapi dalam koridor, dalam batas itu. Dan ketika ada kondisi di mana itu bertentangan antara tuntutan cinta kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, dengan cinta kepada Allah, cinta kepada mereka, menuntut pelanggaran. Nah, memenangkan cinta kepada Allahnya, itu baru. Jadi kayak gitu. Ini kalau mengatakannya mudah. Yang paling berat itu adalah mengalahkan cinta kepada diri sendiri dalam bentuk mengikuti hawa nafsu keseharian kita. Udahlah, hayya 'alas shalah, kita masih memenangkan malas kita kelesetan, malas kita mengikuti hobi, termasuk pekerjaan. Berarti Allah dan Rasulnya masih nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bahkan kadang kalah dengan hobi-hobi kita. Gitu. Ini perlu apa? Perlu pembuktian. Ketika seseorang masih kalah, jadi kita cintanya kepada Allah dan Rasulnya masih kalah dengan apa itu hobi-hobinya, dengan keinginan-keinginannya, dengan segala macam itu, berarti masih belum bisa, imannya belum sampai pada level merasakan manisnya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Lagi-lagi cinta lagi. Ketika seseorang
mencintai orang lain tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dikatakan bahwa istama alaihi waftaruqa alaihi. Jadi bersama-sama itu ya karena Allah. Karena apa? Karena tuntutan cinta kepada Allah menuntut untuk bersama-sama. Jadi gitu. Berpisahnya bukan juga karena Allah. Jadi bukan karena yang lain-lainnya. Itu memurnikan cinta karena Allah Ta'ala itu artinya bahwa betul-betul bahwa mengapa saya suka sama dia. Misalnya sebagai contoh, karena sholatnya. Nah, itu karena Allah. Mengapa kok saya lebih menyukai dia? Karena akhlaknya, karena jujurnya, karena Masya Allah ahli Al-Quran dia. Jadi semua, jadi kita itu yang menjadi dasar utama. Bukan berarti apa nggak boleh saya mencintai orang lain karena faktor lain. Jadi gitu. Karena kegantengannya, karena ini tentu sesama jenis ya. Karena seperti itu boleh. Jadi gitu. Tapi itu jangan sampai mengalahkan tuntutan cinta kepada Allah Ta'ala. Itu masih dalam wilayah mubah, nggak masalah. Jadi minimal masih dalam wilayah mubah, dibolehkan. Jadi suka sih itu fitrah. Jadi ada kadang-kadang ini kok pinter ya, masalah pinter, cerdas, kok ini pinter berhitung gitu, nggak ada hubungannya dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Tapi itu mubah, nggak boleh. Kagum, kok termasuk dalam hobi, main bolanya enak, mubah, di wilayah mubah. Nah ini baru nanti salah ketika itu suka karena aspek hobi bola yang mubah mengalahkan yang wajib demi mengejar yang disukai karena bolanya, meninggalkan yang lainnya yang harus disukai karena sholatnya. Itu baru bab lain. Insya Allah itu suka karena apa? Enggak, ini sekampung gitu, enggak masalah. Ada ikatan tertentu atau sama-sama sealma mater, enggak masalah. Dengan syarat itu tidak sampai mengalahkan, mengungguli hal-hal yang merupakan bagian dari cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi situ. Baik. Nah yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Kalau ini rasa benci, tidak suka, sangat tidak suka, benci kembali kepada kekufuran setelah dia menjadi mukmin, seperti benci dan tidak sukanya kalau dia dilemparkan ke dalam api. Nah ini yang menjadi salah satu ujian kita pada hari-hari ini. Jadi cinta kepada Allah nanti ada buktinya, cinta kepada Rasulullah ada buktinya, cinta kepada Al-Quran ada buktinya, cinta kepada ibadah, ya bagaimana salat kita dan seterusnya. Nah itu harus diimbangi dengan rasa benci kepada kebalikannya. Cinta Allah harus ditambah, digabungkan dengan benci kepada syaitan. Cinta kepada ketaatan harus ada pelengkapnya, benci kepada kemaksiatan. Semua yang buruk-buruk yang jatuh itu kita benci. Nah ini yang diuji sekarang kita. Karena apa? Karena banyak sekali program di televisi misalnya, atau yang ditampilkan di media sosial kita, itu semua maksiat. Atau mayoritas maksiat, banyak yang maksiat yang mestinya kita benci, tapi kalau ditampilkan itu akhirnya terkikis lama-lama. Termasuk berita-berita kejahatan, pembunuhan, perselingkuhan, perzinaan, soalnya itu ditampilkan itu mestinya kita dengar itu benci. Tapi karena itu ditayangkan terus sampai menjadi kebutuhan,
Jadi kemaksiatan menjadi hiburan kebutuhan. Kalau benci nggak mungkin. Nah gitu. Nah ini hati-hati. Ini hati-hati. Kalau kita betul-betul memang mukmin dan ingin membuktikan iman kita sudah sampai ke level bisa merasakan manisnya iman, salah satunya bahwa kita harus punya rasa benci kepada semua yang menjadi lawan keimanan, ketaatan, jadi gitu, berupa kekufuran, kesyirikan, kejahatan dan seterusnya itu. Nah sementara dalam kehidupan kita, masya Allah, hal seperti itu sangat banyak sekali. Nah ini aspek-aspek dalam dalam hal yang ada kaitannya. Di dalam ini ada hadis ketiga di dalam bab ini yang disebutkan. Ini 3 hadis, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Anil Abbas ibn Abdul Muttalib, ini dari paman Nabi SAW, Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Jadi telah bisa merasakan rasa iman, telah bisa menikmati rasa iman siapa? Man radiya billahi rabba, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Perhatikan, radhiya, bukan tahu Allah sebagai Tuhan, bukan mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan mengatakan Allah sebagai Tuhan, tapi ridho. Ridho ini itu sebagai bukti cinta. Orang kalau cinta akan ridho. Jadi gitu. Ridha Allah sebagai Tuhan, itu konsekuensinya yaitu, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ridha. Jadi apapun perintah Allah kita terima, kita laksanakan. Apa yang diharamkan Allah kita tolak, kita jauhi. Apa yang disukai Allah kita sukai. Allah, apa yang dibenci Allah kita benci, ridha. Jadi gitu. Yang kedua, wabil islami dinan, ridho Islam sebagai agama. Perhatikan, ridho ini amal hati, bukan tahu, bukan mengakui, bukan segera menerima, tapi ridho. Artinya rela menerima apapun ajaran Islam itu diterima, diyakini dengan lapang dada. Bab ridho. Dan yang ketiga adalah jadi wabi Muhammadin Rasulah, dan ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Sekali lagi, kalau tahu dan mengakui serta meyakini Nabi sebagai Rasul, itu banyak dulu orang-orang tokoh Quraisy itu yang kafir itu mengakui, hatinya mengakui bahwa betul. Khususnya ulama-ulama Yahudi, mereka tahu, mereka yakin memang ini Rasul terakhir. Tahu, mengakui dan meyakini, tapi tidak ridho, tidak rela. Nah di sini ini perlu bagaimana, ini faktor seperti yang tadi kita sebutkan, ini masalah keimanan hati, keimanan rasa. Jadi gitu. Bagaimana muncul cinta, ridho, syukur, sabar, tawakal. Jadi gitu. Ini semuanya pemberian Allah Ta'ala. Terus kemudian untuk bisa mendapatkannya itu melalui amal. Jadi ada 3. Jadi zikir, tafakkur, terus kemudian amal.
Jadi salat itu melembutkan hati. Jadi ini bagaimana hati kita lembut. Semua hal yang bisa melembutkan hati. Ketika hati lembut maka iman itu akan tumbuh, akan terpupuk. Jadi gitu. Tilawah Al-Quran itu menyegarkan hati, menumbuhkan hati. Semua bentuk ketaatan kita menyantuni, bahkan ngelus kepala anak yatim, membantu orang fakir miskin, itu gak mungkin kalau bukan orang yang hatinya lembut. Ini yang terus akan bertambah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jadi tidak bisa kita teorikan, itu nggak bisa. Jadi gitu. Harus dengan praktek. Jadi bagaimana caranya hati kita menjadi lembut. Semua hal yang bisa membuat hati kita lembut, otomatis iman kita akan tumbuh, akan subur, akan berkembang, akan meningkat. Nah, bersama dengan itu maka seseorang akan bisa merasakan. Jadi sholat itu terasa lezat. Jadi gitu. Tilawah Quran terasa lezat. Dengarkan Quran minimal itu kita merasa anteng nyaman. Nah, coba kita uji. Jadi ketika kita mendengar Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, itu apa yang kita rasakan di hati kita? Ketika masih ogah-ogahan, kok ganggu? Itu berarti masih ada sesuatu penghalang. Insya Allah itu. Khususnya memperbanyak istighfar. Karena faktor utama yang mengotori hati, mengeraskan hati itu adalah kemaksiatan. Melembutkannya dengan tobat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Begitu. Nah, ini insya Allah dengan seseorang berusaha selalu untuk memupuk iman hatinya dengan tadi kita sebutkan ada dengan zikir, dengan tafakkur seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran 191. Kemudian dengan amal. Ini amal ini ada amal ibadah mahdhah. Jadi gitu, ritual seperti sholat, puasa, tilawah, zikir, atau amal ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah seperti tadi. Jadi berinfak, bersedekah, membantu orang, meringankan beban orang lain. Jadi berdakwah dan seterusnya insyaallah gitu. Nah itu, jadi dengan tiga itu yang insyaallah intinya dengan sebanyak mungkin bisa dibaca tentang kitab Syu'abul Iman. Nah itu coba kita list, jadi gitu, cabang-cabang iman karya Imam Al-Baihaqi itu kita coba untuk sebanyak mungkin kita bisa memenuhi dan melakukannya. Itu yang insya Allah akan memupuk iman kita dan menjadikan iman kita meningkat, lalu kemudian kita bisa merasakan lezat dan manisnya iman. Iman itu bisa bertambah dan berkurang itu dari aspek keimanan hati seperti ini, insya Allah. Itu insya Allah mudah-mudahan, dan seperti majelis kita berada di masjid seperti ini, itu coba kita bisa merasakan lah, antara kita masuk pasar, masuk mall dengan masuk masjid pasti terasa beda. Kita membuka mushaf Al-Quran atau Quran dalam aplikasi HP kita dengan kita membuka yang lainnya itu pasti beda. Itu pasti. Nah, itu jadi seperti itu. Nah ini yang harus kita rasakan nanti, bahwa coba kita pikirkan apa saja faktor-faktor yang bisa menjadikan iman kita meningkat, terpupuk, tumbuh, subur, dan bisa mencapai pada level keimanan yang sudah bisa merasakan lezatnya, nikmatnya, dan manisnya. Dan itu kita bisa rasakan pada saat kita seperti ibadah salat, kita tilawah Al-Quran, kita zikir. Itu ada nggak yang kita rasakan? Coba kita rasakan.
Jadi pada saat kita beristighfar, ingin tobat kepada Allah Ta'ala, itu gimana? Itu arti bahwa kalau mudah kita menangis karena Allah, menangis karena merasa dosa dan nyesal kepada Allah, itu hati kita sedang lembut. Tapi ketika kita istighfar sudah puluhan ratusan kali, kok nggak bisa nangis? Jadi gitu. Ini bukan masalah cengeng. Jadi gitu. Nggak bisa nangis. Itu berarti ini masih keras. Jadi udah terus saja diulang-ulang istighfarnya, insyaallah. Dan kita banyak berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, seterusnya. Insyaallah itu mudah-mudahan bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung kembali. Sudah habis waktu. Monggo kalau ada yang ingin menyanyikan sesuatu. Ada di sana. Ngapunten. Coba. Monggo. Tidak, coba ini kurang keras. Ya. Islam menganjurkan umatnya atau kita untuk menyingkirkan bentangan di jalan. Ya. Tetapi jalan-jalan di kampung kebanyakan orang membuat bentangan dengan posisi tidur. Bagaimana tanggapan Ustaz? Oh. Itu beda, Pak. Ya selama ini kan kita sudah tahu kalau untuk seperti polisi tidur itu ada manfaatnya. Jadi khususnya untuk di jalan di kampung itu kan memang ini kaitannya dengan kendaraan, khususnya motor, kadang juga kalau mobil itu banyak kasus bahwa ini ada, saya perumpamaan klaster kecil itu anak muda mahasiswa gitu, ini ada anak-anak kecil ini itu. Jadi itu real. Jadi itu memang untuk kemaslahatan. Jadi bukan untuk ganggu itu. Jadi kecuali kalau berlebihan itu tiap 1 meter dikasih ya itu betul. Tapi memang untuk tadi itu. Jadi ada kemaslahatan tertentu. Jadi ada gangguan yang memang itu demi kemaslahatan. Nah, ya itu tidak termasuk. Tapi ini yang memang betul-betul mengganggu. Jadi mengganggu, tidak ada kemaslahatan apapun. Jadi insya Allah begitu. Jadi kalau ya kita lihat ukurannya. Jadi artinya kalau memang misalnya sebagai contoh, oke, untuk tujuan agar supaya tidak ada yang ngebut, tidak ada yang naik kendaraan membahayakan bagi yang lainnya. Misalnya untuk tujuan itu cukup diberi mungkin jarak sekian 3 polisi tidur. Itu misalnya gitu. Udah itu cukup. Terus dibuat 10. Nah itu baru yang lainnya kita singkirkan. Tapi kan dengan musyawarah ya. Dengan itu. Atau ketinggian, Pak. Itu sampai merusak mobil, merusak motor. Nah, itu kayak gitu. Jadi artinya bahwa sesuai ukurannya, kalau memang sesuai ukurannya tidak berlebihan, nah itu termasuk yang maslahat. Jadi prakteknya di situ justru kalau bisa kita lihat ini butuh, sudah ada kecelakaan. Nah, justru yang masang polisi tidur tapi yang proporsional memenuhi kadar itu yang mendapat tadi termasuk cabang iman. Insyaallah gitu. Barakallahu fikum. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.